Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, masih diberikan nikmat panjang umur, masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan semua aktivitas kita, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita kerjakan mendapat ganjaran pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga salawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada semua pengikutnya. Dan hari ini saya akan membicarakan persoalan tentang menghadapi sakaratul maut. Kita langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian, dan hanya kepada Allah kita manusia dikembalikan, yang tertulis di dalam surah Al-Imran ayat 185. Dan begitu pun juga yang tertulis di dalam surah Al-Ankabut ayat 57, berbicara tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan atau menemui kematian, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah menciptakan kita, Rabbudu rabbakum walladzi khalaqakum. Kita hanya diciptakan beribadah kepada Allah, dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Karena Allah mengatakan begini, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyada. Dimanapun kalian berada, pasti kematian itu akan datang. Walaupun kalian di balik benteng yang kokoh sekalipun, kematian itu sesuatu yang dibenci oleh setiap manusia. Akan menyambut kalian kematian itu, walaupun kalian di balik benteng. Biar timongoli buti motitu atau benteng otanaha mola, biar motitu atau benteng otanaha, atau motitu atau alungokoi, atau motitu atau dalam butulu, tetap kematian itu akan menjemput kalian. Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang membuat kalian lari itu pasti mengejar kalian. Lalu pertanyaan pun muncul kepada Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kematian. Kenapa kita ini harus mati? Kenapa harus disentuh oleh kematian? Karena kalau tidak diciptakan kematian, palingan ami nanti malu polto bulundalo manusia ngami. Karena di dulu mata mate, jadi mau polto bulundalo mau polto di dunia. Karena tidak ada yang mau mati, makanya semua pol ini di Gorontalo ini semua pol yang manusia. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita tidak diciptakan adanya kematian,
pasti buti tahe kaya wangga ani mau sombong itu mau karena madi dumate. Itulah sebabnya Allah ciptakan kematian. Sehebat apapun manusia tidak bisa menghalangi kematian. Pasti kematian itu akan mengejar dia. Itulah sebabnya Allah ciptakan kematian. Dia manusia sadar Allah yang telah menciptakan. Hikmah kematian adalah kamalu qudratullahi azza wajal. Artinya apa ini? Sempurnanya Allah azza wajal, bahwa kita sadar Allah telah menciptakan kita manusia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini dari satu proses ke proses berikutnya, dari segumpal sperma berangsur menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Dengan demikian kita ditiupkan roh, dicatat rezekinya, jodoh ajal kita, amalan kita, bahagia dan celakanya kita dicatat oleh Allah pada saat kita di alam rahim ibu. Kemudian lahirlah manusia itu ke bumi, kemudian dari bayi menginjak remaja, dari remaja menginjak dewasa, dari dewasa kemudian menikah punya anak, kemudian punya cucu. Kalau sudah tua tinggal menunggu giliran kematian. Itulah proses manusia. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu ke tempatnya. Jika kamu orang-orang yang benar, artinya tidak bisa mencegah adanya kematian, karena kematian ini adalah satu proses yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah azza wajalla. Kamalu qudratullahi azza wajalla. Allah berkuasa atas kita semua hambanya. Kemudian Allah menciptakan adanya kematian, begitu juga Allah menciptakan kehidupan, menguji kita siapa yang diantara kita yang baik amalannya. Jadi Allah akan menguji kita di dunia yang baik amalannya. Maknanya Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, siapa yang di antara kalian yang baik. Makanya bukan yang banyak amalannya yang baik amalan, yang banyak amalannya belum tentu baik. Karena di sini dijelaskan yang baik amalannya orang yang tulus ikhlas mengerjakan perintah Allah dan mencontoh Nabi. Jadi berarti ada yang belum baik amalannya orang yang tidak tulus ikhlas mengerjakan perintah Allah. Begitu yang dimaksud di sini. Bil mauti tasilul nafsul ilal yakin, maka jiwa akan sampai kepada keyakinannya. Maknanya sekarang manusia siapa tahu siapa sebenarnya dirinya. Ketika ajal sudah menjemput dia, sekarang tahu siapa kamu. Siapa kamu itu? Hanya manusia, makhluk yang lemah, yang diciptakan Allah, bisa hidup dan bisa mati. Lalu apa yang kita sombongkan di dunia ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia itu berkekalan di dunia. Kenapa? Kenapa demikian? Karena memang Allah menciptakan manusia itu dari awal penciptaannya pun memang Allah sudah katakan kepada Nabi Adam alaihi salam, Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan kau di permukaan bumi. Maksudnya ini Adam, kau menjadi seorang khalifah yang memimpin organisasi, karena manusia hidup berorganisasi. Ya khalifah ba'du, makhluk yang berorganisasi. Kalau kita tidak pernah mati, tidak ada generasi anak cucu kita,
Jadi kita ini pasti tidak ada kematian. Oleh karena kita ada anak cucu kita, generasi kita bergantian, makanya kita diciptakan kematian. Kemudian Allah menciptakan yaitu kiamat besar dan kiamat kecil. Nabi bilang begini, Nabi bilang, "Idza qamat kiamat, idza mata ahadukum qamat kiamatu." Artinya Allah menciptakan kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat besar itu apa? Yaitu tanda-tanda alamatul sughra, tanda alamatul kubra. Alamatul kubra itu kiamat besar. Kalau alamatul sughra kiamat kecil. Alamatul sughra itu yang bagaimana? Yaitu bencana banjir, gempa bumi, termaksud juga kematian. Siapa yang meninggal dunia, maka tegalah kiamat kecil kepada orang itu. Jadi Allah menciptakan kiamat kecil, termaksud juga kiamat kecil itu kematian. Kematian ini sudah pasti. Nabi katakan begini, Nabi bilang, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Umur manusia, usia umatku ini berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dan sedikit orang yang melewati 70 tahun itu, kalaupun ada itu pun sedikit. Kebanyakan di usia 70 tahun manusia sudah meninggal dunia. Jadi orang yang umur 50 tahun siap-siap saja, Bapak Ibu yang umur 50 tahun tinggal menunggu giliran kematian. Jadi orang-orang yang umur 50 tahun itu siap-siap saja. Dan bagi orang-orang yang mukmin, di sini doanya Nabi Yusuf itu, dia akan, insya Allah manusia itu dimatikan pada keadaan muslim. Nabi Yusuf mengatakan begini, "Taubani nik muslimah, ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim." Jadi dia berdoa semoga mati dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali di atas Islam. Kepada kematian itu kepada seseorang muslim adalah sebuah nikmat, karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi rahmat itu di dunia hanya satu bagian. Jadi rahmat ini ada 100 bagian, 99 rahmat ditahan oleh Allah akan diberikan kepada orang mukmin. Karena satu bagian sudah diturunkan ke bumi, baru satu bagian saja rahmat yang diturunkan sudah saling menyayangi kita semua umat manusia. Ja'allahu rahmata mi'atan wa tis'inna wa anzala fil ardi juz'an wahida famidzalika juz'iyatara namul khulaid. Rasul mengatakan Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian, 99 bagian ditahan oleh Allah, dan itu akan diberikan kepada orang-orang mukmin. Orang-orang yang mengerjakan perintah Allah akan diberikan 99 rahmat, karena satu bagian yang diberikan di dunia sudah saling menyayangi kita semua manusia. Cuma satu bagian saja sudah saling menyayangi, apalagi 9 ditambah dengan 99 rahmat yang ditahan oleh Allah diberikan pada saat kita di hari perhitungan padang mahsyar itu diberikan rahmat yang telah Allah janjikan. Kemudian barang siapa jamaah hadirin yang dirahmati Allah, yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah rindu ingin berjumpa dengan dia.
Mana habalika Allah ahaballahu liqa wa man karihalika Allah karihaullah liqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, artinya begini: Siapa yang ingin dan cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta kepada dia. Akan diberikan surga. Tetapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah, maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah adalah kau selama hidup seorang mukmin, artinya terus beribadah, macam-macam hal ibadah yang dia lakukan, yang artinya dia mengerjakan perintah Allah di dunia karena suka mendapat satu istana yang dijanjikan di surga dan ingin berjumpa dengan Allah, dia senang dengan kematian. Jadi orang-orang mukmin itu, orang-orang mengerjakan perintah Allah itu senang dengan kematiannya, karena Allah sudah janjikan istana di akhirat nanti. Karena itu amalan yang diberikan kepada orang yang mengerjakan amalannya di dunia, menjalankan perintah Allah. Artinya begitu, sudah membangun istana yang dijanjikan dalam surga. Dalam Al-Quran dan hadis telah menceritakan persoalan tentang itu. Tapi orang yang takut dengan kematiannya, biasanya orang yang punya harta kekayaan. Nah, itu orang punya harta kekayaan yang banyak itu takut dengan kematian. Mahila umatnya timongoliya. Setelah dia mati, tidak ada lagi kekayaan. Itu apabila dia bekerja maksiat selama di dunia. Itulah makna orang yang dicinta berjumpa dengan Allah. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah, ya, itu Allah juga rindu kepada dia. Kalau dia bekerja maksiat, takut berjumpa dengan Allah, Allah juga tidak mau berjumpa dengan orang itu. Sedangkan rohnya saja dikembalikan, tidak disolatkan di langit. Beda dengan orang mukmin. Kalau rohnya orang mukmin itu disolatkan oleh ribuan malaikat, rohnya orang mukmin. Kemudian orang bekerja maksiat, orang fasik atau orang kafir, dia Islam tapi fasik, setara dengan orang kafir, ya. Itu dunia ini ibarat surga bagi mereka. Karena Nabi bilang, ad-dunya sijrul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah kenapa kemudian kematian bagi seorang mukmin ini sebuah nikmat, kemudian lebih daripada itu. Kematian bagi seorang mukmin itu apa saja? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bilang di dalam surah An-Nahl, kadzalika yajzillahu mutakin ala zina wa tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum kulu dzannata bima kuntum ta'malun. Demikianlah Allah berikan balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat maut dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam surga, karena apa yang telah Allah perintahkan kalian telah mengerjakannya. Dalam surah Fussilat ayat 30,
innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu alaihi bil malaikatu ala taqafu wa la tajannu wal bishiru bil jannati kuntum tu'adun. Artinya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah saat kematiannya, turun malaikat mengabarkan, mengembirakan, jangan takut, jangan sedih, karena surga Allah janjikan kepadamu, yaitu bisikan-bisikan pada saat kematian. Itu dibisik-bisik pada saat kematian. Jadi kematian orang mukmin pada saat dia akan meninggal, ini orang mukmin dibujuk-bujuk, dirayu-rayu oleh para malaikat, akan mengeluarkan roh dalam jasadnya. Malaikat datang, yaitu malaikat maut dan malaikat rahmat, dan telah membawa wewangi-wangian dari surga dan kain pembungkus roh yang akan dicabut oleh para malaikat. Roh ini akan dicabut, dibungkus di dalam kain putih yang dibawa dari surga dan wangi-wangian dari surga. Harum, ya, harum roh yang orang mukmin akan dicabut ini. Di sini dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, sabarlah kau, tenanglah kau. Kami ini disuruh oleh Allah mencabut nyawamu. Kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kami diperintahkan oleh Allah, tenanglah wahai orang baik. Dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, rohnya ini dicabut oleh Allah, oleh para malaikat, yaitu malaikat rahmat datang pakai putih semua, dan wajahnya para malaikat ini sangat senang dipandang oleh orang mukmin yang akan meninggal. Senang, dia rasa senang, ini orang mukmin yang akan meninggal. Tetapi di sini pada saat dicabut rohnya orang mukmin ini, orang yang mengerjakan perintah Allah ini, dicabut nyawanya, itu pada saat setelah dicabut di langit pertama disolatkan oleh para malaikat, karena dibawa ke atas langit rohnya orang mukmin ini disolatkan oleh ribuan malaikat yang mensolatkan di langit pertama. Begitu juga pada saat dia di langit yang kedua disolatkan oleh ribuan malaikat. Begitu dengan demikian sampai dengan di langit ketujuh disolatkan oleh ribuan malaikat. Kemudian dia mendapat tazkiyah dari Allah, dari langit, rekomendasi dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa harum sekali rohnya orang mukmin ini. Siapa dia? Ang sadaqah abdi hambaku, kau telah benar wahai hambaku. Allah mengatakan seperti itu. Selesailah dia hambaku, dia telah bahagia. Kenapa langsung ada tazkiyah dari langit? Mengatakan hambaku telah benar sukses dalam kuburan, karena di sini dia sukses dalam mengerjakan perintah Allah. Jadi ini dikembalikan rohnya di alam kubur, alam barzakh, ya, sampai dengan menunggu datangnya hari kiamat. Dan di situ dia menunggu datang hari kiamat itu begitu cepat sekali. Waktu dia menunggu hari kiamat itu dia terasa cepat. Beda dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir. Dia di dalam liang kubur, orang kafir dan orang fasik itu lama dia menunggu datangnya hari kiamat. Beda dengan orang mukmin, dia merasa cepat kedatangan hari kiamat. Kemudian
Ini perbedaan orang mukmin dan orang kafir meninggal atau orang fasik. Kalau orang fasik atau orang kafir yang meninggal dunia, yaitu datang ribuan malaikat. Ribuan malaikat datang dengan muka yang tidak bagus dipandang malaikat, ya, tidak bagus dipandang malaikat ini yang mencabut roh orang kafir ini atau orang fasik. Beda dengan yang tadi, kalau malaikat yang tadi mencabut nyawa orang mukmin itu sedap dipandang wajahnya para malaikat. Tapi ini orang yang pekerja maksiat, akan datang malaikat itu, yaitu datang, ya Tuhan nafsul qabita ukhruji ila ghadabillahi wa saqati. Kau orang yang kurang ajar, wahai orang yang buruk, yang jahat, keluar kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya takut keluar, dipaksa keluar oleh malaikat, dipaksa keluar malaikat maut, seperti selurit yang masuk di bulu ekor kambing, dimasuk di bulu ekor kambing, disiram kemudian menempel di selurit itu, kemudian dicabut. Ada perkara yang akan datang setelah kematian, dan jangan sedih dan perkara yang kau tinggalkan. Tidak ada yang kau tahu kecuali Allah. Jadi akan diseret-seret sampai ke atas langit roh orang yang kafir, orang yang fasik, orang pekerja maksiat, ditarik dengan kasar rohnya ini, dicabut. Mai Allah putih tahai mau karaja maksiat, mai Allah tamong ngiluma motopua mai tahe mau ngobua, mai Allah. Ya Tuhan nafsul qabita, ini Allah suruh kita ini mencabut nyawamu, ukhruji ila ghadabillahi wa saqati. Sini kau, ya Tuhan nafsul qabita, sini kau roh yang busuk. Pertama, di langit pertama malaikat saja langsung mengatakan, roh siapa ini? Kembalikan dia ke alam barzah. Di dalam yang kubur akan diperiksa oleh Munkar dan Nakir. Baru langit pertama saja tidak disolatkan. Beda dengan yang tadi. Kalau orang mukmin yang tadi orang mengerjakan perintah Allah disolatkan oleh ribuan malaikat di langit sampai langit ke-7. Dari langit pertama sampai langit ke-7. Tetapi ini orang yang kurang ajar, pekerja maksiat, kau yang tukang gali lubang buaya darat, tukang gali lubang buaya darat di tempat maksiat, sini kau, sini buat minum minuman keras. Wawi orang mali motopu ya dia mai mau pahutorio nyawa. Yang pertama, pada saat dia seret-seret sampai ke atas langit, langit pertama tidak menerima para malaikat di langit pertama, langsung dikembalikan di alam kubur. Dan di situ di alam kubur akan diperiksa oleh Munkar dan Nakir. Yang pertama ditanya di dalam liang kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Yang kedua, manabiyuka, siapa nabimu? Maka menjawab, Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku. Mandinuka, apa agamamu? Maka jawablah, wahai saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agamaku. Itu jawaban-jawaban dalam yang kubur. Itu pun orang mukmin atau orang yang pekerja maksiat, orang kafir tetap menjawab persoalan tentang ini, ditanya-tanya persoalan tentang ini. Dan di sini ada orang yang bisa menjawab dan ada juga orang yang tidak bisa menjawab. Yang keempat, man imanuka, siapa imammu? Maka jawablah, Al-Quran adalah imamku. Yang kelima, aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Al-Kabatu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku.
Itu pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir dalam liang kubur. Yang keenam, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Maka jawablah jawablah sahabat-sahabatku atau teman-teman yang hadir saat ini, al-muslimun al-muslimat, ikhwani adalah saudaraku. Itu jawaban-jawaban kita di dalam liang kubur. Dan ini bukan dijawab dengan hafalan, tapi kalau cuma dihafal, kalau cuma hafalan yang menjawab semua orang bisa. Tetapi ini di dalam liang kubur bukan hafalan yang akan menjawab, tetapi yang akan menjawab adalah amalan kita selama di dunia. Inilah jawaban-jawaban dan pertanyaan munkar dan nakir di dalam liang kubur. Yang orang yang tidak bisa menjawab, yang jelek amalannya, yang bekerja maksiat ataupun dia orang kafir, pada saat dia dikuburkan, diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir, mapar kisah liang mulat itu dalam kubur, di dalam liang kubur dia tidak bisa menjawab, tapi dia bisa bersuara. Utiwi mayat putih, mulai suara dia itu dalam kubur. Suaranya dia yang pertanyaan jauh-jauh beliau. Suara mayat itu begini, hala adri, hala adri, hala adri. Begitu dia di dalam liang kubur. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir, siapa nabimu, siapa imammu, siapa Tuhanmu, apa kitabmu, dia tidak bisa menjawab. Orang-orang kafir tidak bisa menjawab, atau orang-orang fasik tidak bisa menjawab. Dia bersuara di dalam liang kubur itu, hala adri, hala adri, hala adri. Hanya itu yang bisa dia sebut-sebut di dalam liang kubur. Kemudian peristiwa yang disebut dengan Dotatul Kubri. Artinya apa ini? Dotatul Kubri itu himpitan kuburan. Jadi setiap orang yang masuk ke kuburan pasti akan kena himpitan kuburan. Semua akan kena himpitan kuburan, biarpun orang mukmin ataupun orang kafir. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada seorang sahabat, namanya Sa'ad ibn Maud, sahabat namanya Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan ini bukan sahabat sembarang, karena dia tokoh Ansor. Dengan keislamannya dia mengislamkan satu kabilah Aus. Bahkan saat kematiannya 70.000 malaikat turun dari langit mengantarkan jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yang besar bisa bertengkar dengan kematian, tapi saat kematiannya, kata Rasul, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kuburan, mau bayi ataupun dia orang dewasa, semua kena himpitan kuburan. Bagi orang yang beriman tentu ada kabar gembira di dalam himpitan kuburan itu. Karena himpitan kuburan bagi orang-orang yang beriman itu seperti ibu menggendong bayinya, memeluk bayinya, pelukan sayang, pelukan kasih sayang. Karena tanah itu diibaratkan seorang ibu yang memeluk bayi. Begitu orang mukmin itu di dalam liang kubur seperti seorang ibu memeluk bayi. Ibarat tanah itu seperti seorang ibu memeluk bayi. Itu berlaku kepada orang mukmin. Bima jitu latil seolah-olah tanah itu sekedudukan dengan kita yang memeluk kita, bagaimana pelukan seorang ibu kepada bayi yang pasti akan dipeluk dengan kasih sayang. Tidak mungkin merasakan sakit, tapi kalau dia orang kafir, tapi bukan seperti ibu memeluk anaknya, tapi betul-betul tanah yang menghimpit dia sehingga akan merasakan sakit, akan meretakkan tulang-tulang dan meretak-retak sendi dia, meretak-retakkan sendi, dia akan menjerit-jerit di mana manusia tidak mendengar.
Tidak mendengar manusia dia menjerit-jerit hala adri di dalam liang kubur dia bersuara begitu. Tidak akan ada orang yang mendengarnya. Yang hanya mendengar cuma binatang-binatang saja. Tapi bagi orang yang beriman, dia mendapatkan nikmat kabar gembira karena apa? Himpitan itu kemudian kabar gembira dan orang ini ditetapkan jawabannya. Turun rekomendasi benar-benar telah jujur jawabannya, maka kabar gembira selanjutnya yufarsullahu min firsoli min firasil jannah. Tiba-tiba dibentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anha, sabi'inna zira'an sabi'in, 70 hasta kali 70 hasta, artinya 35 meter kali 35 meter luasnya kuburan. Kuburan itu meluas seperti itu, tapi di dalam hadis Tora bin Azib beda lagi. Jadi ketika kuburan diluaskan, yaitu ba'dal basor, sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang itu 35 meter ya, 35 meter kali 35 meter. Sejauh mata memandang diluaskan kuburnya orang mukmin. Tapi ini biar kalian tongkorongi dengan CCTV, biar hama main di mongol CCTV du tuan di mongol itu dalam hama kubur jangan dongan di mongol karena utiba tu alam goib. Perkara goib ini Bapak Ibu, saudara-saudara ma'asyiral muslimin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara gaib itu alladzina yu'minuna bil gaib, cukup diimani, bukan diteliti. Bukan diteliti mampu hama main mau itu CCTV patah hama pilih mau itu hama kubur jamu ali. Jadi ini cukup diimani. Alladzina yu'minuna bil gaib, cukup diimani, bukan diteliti. Ini perkara gaib, beda dengan perkara nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bergembira yang bergembira yang lain dibuka itu pintu surga, diarahkan ke kuburan, itu pintu surga dibukakan oleh Allah, kemudian diarahkan ke kuburan, diarahkan ke kuburan orang mukmin. Maka masuklah angin dari surga mengarah ke kuburannya, kemudian apa yang terjadi kata Allah, antarkan kasur dari surga, diantarkan makanan dari surga, diantarkan pakaian dari surga, minuman dari surga, diantarkan semua kenikmatan dari surga, diantarkan ke dalam kuburan. Luar biasa. Dan belum masuk surga saja sudah diantarkan makanan dalam surga. Dan ini tidak bisa diteliti dengan misalnya mampu hama mayani mengoli kamera, pakai kamera CCTV jamu ali, karena ini di alam gaib. Cukup diimani, bukan diteliti. Menjemalkan amal soleh seperti manusia tiba-tiba dia sedang tidur, sedang makan, sedang nyaman di dalam kubur itu, dan ada yang menemani kita di dalam kubur. Apa yang menemani kita? Itulah namanya amaluka soleh. Apa itu amaluka soleh? Solatmu, zikirmu, kau sering baca Al-Quran, kamu sholat, tidak terasa sekian begitu lamanya sejak zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang dikiamatkan, atau yang di zaman Nabi sudah 14 silam tidak dikiamatkan, bagi orang mukmin tidak terasa. Kata Allah tidak terasa bagi orang mukmin itu. Dia seperti tidurnya seorang pengantin. Nim naumatal aurus, artinya tidurnya seperti pengantin baru.
wa yurnau warlahu qabri. Dibuat cahaya itu kuburan terang sekali, kuburan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anha. Jadi itu kuburan-kuburan orang mukmin diterangi di dalam liang kubur, diterangi kuburnya, ada hiburan dalam liang kubur, bukan pakai musik, tapi hiburan di dalam kubur itu bukan musik. Apa? Hiburan di dalam liang kubur itu adalah amalan-amalannya selama di dunia. Akan saya akhiri dakwah hari ini tentang kematian, yaitu tentang ceramah kematian. Saya akan akhiri, yaitu hanya ini dulu dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.